Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samrul Fuad dari Informatika A semester 2. Ya, saya di sini akan menerangkan dari SAM. Apa itu pengertian SAM? SAM adalah salah satu web server yang paling umum untuk digunakan. SAM adalah perangkat lunak gratis dan open source yang mendukung banyak sistem operasi dan merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya SAM di sini adalah sebagai server yang berdiri sendiri, local host yang terdiri atas program Apache HTTP server, MySQL database, dan compiler yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP. Ya, di sini ini salah satu contoh. Ini aplikasinya ya. Sekarang kita buka aplikasi SAM-nya. Kita buka aplikasi SAM-nya. Ini tampilan dari control panelnya ya, control panel dari SAM. Sekarang untuk memulai SAM dari Apache ini kita klik start. Jika kalau sudah terhubung, di sini portnya akan muncul, terus kita akan klik MySQL-nya. Terus apa fungsi dari Apache di sini? Apache akan bertindak sebagai server lokal dalam kurung di sini dalam hal ini adalah pada PC kalian. Dalam PC kalian ini PHP adalah bahasa pemrograman yang bersifat server side dan MySQL akan berfungsi. Ini MySQL-nya di sini sudah kita hidupkan. Di sini akan berfungsi sebagai database atau tempat penyimpanan datanya. Dengan menginstal SAM, maka semua komponen utama tersebut sudah terinstall di PC kalian ya. Dan bagaimana caranya kita mengetahui SAM kita sudah terhubung di web browser? Sekarang kita buka browser ya. Sini saya memakai Google Chrome. Kita ketikkan localhost. Ya, ini adalah tampilan SAM yang pada PC kita ini. SAM Apache plus MySQL PHP plus where. Terus bagaimana kita akan menghubungkan dari PC ini? Dengan caranya kita membuat database dulu melalui HTML. Di sini saya menggunakan Sublime Text ya. Di sini saya sudah membuat teksnya yang akan kita ekspor nanti ke SAM-nya. Kita Ctrl S terlebih dahulu. Kita Ctrl S, terus kita masuk ke SAM. SAM di sini ekspor. Maksudnya ekspor di sini adalah mengekspor data kita tadi yang ada di PC. Kita ekspor ke SAM-nya. Di sini kita membuka htdocs. Dari htdocs di sini adalah pengertian dari htdocs adalah folder untuk menaruh file-file latihan PHP kita nantinya ya. File PHP yang kita buat tadi, yang ada di Sublime tadi, yang saya sudah ketikkan terlebih dahulu. Terus kita akan menaruhnya di dalam htdocs tersebut. Nantinya folder ini akan otomatis dibuat saat kita menginstal SAM. Jadi kita menginstal SAM tadi yang
kita install ini, htdoc-nya sudah terpasang di dalam SAM-nya tersebut. Saat kita memanggil alamat localhost, ya tadi kita memanggil alamat localhost-nya yang sudah kita coba di web browser tadi. Ini tampilannya tadi yang kita sudah panggil. Terus kita tadi membuka htdoc di sini. Maka yang akan tampil adalah komplikasi dari file-file yang berada pada folder htdocs ini. Ya, nanti kalau saya sudah mengeksporkannya dari PC ke SAM, nanti kita bisa melihatnya melewati browser ini. Saat ini terlebih dahulu kita akan membuka SAM-nya. Menjadi SAM, ekspor, kita htdoc. Kita di htdoc ini kita akan membuat folder baru. Folder di sini gunanya adalah untuk folder kita tuliskan folder baru, enter. Gunanya folder baru di sini adalah untuk menaruhkan file kita yang dari PC tersebut ke RAM-nya yang ada di htdocs. Ya, sekarang kita buka ini tadi, yang ini tadi sudah saya save. Sekarang kita buka ini, langsung kita kopikan ke dalam htdoc-nya ya. Sebentar, ke htdoc folder baru ya. Folder baru ini kita paste ya, ini kita paste ke dalam htdoc-nya. Kemudian untuk mengetahui hasil yang sudah file yang kita ekspor tadi dari PC ke SAM, kita akan membuka web browser ya. Web browser ini kita klikkan. Tadi ini kan localhost/dashboard tampilan awalnya. Sekarang kita localhost folder baru. Ya, di sini index of folder baru. Terus bagaimana cara kita untuk mengetahui bagaimana di dalam foldernya tersebut? Kita akan mengetahuinya, kita ketikkan tadi namanya gaji ya, gaji.html. Nah, ini baru kita bisa mengetahui apa di dalam folder baru tersebut. Ya, pertama localhost/folder kita, kalau kita klik di situ masih belum bisa mengetahui apa yang ada di dalam folder baru tersebut. Untuk melihatnya kita /gaji.html. Terus bagaimana cara kita untuk memudahkan kita untuk melihat langsung hasil dari folder barunya. Kita buka ini SAM, ekspor, kita buka htdoc lagi ya, folder baru, kita ganti namanya ya, dari name ganti namanya di sini index html. Terus kita klikkan di sini, kita hapus dulu yang ini, langsung kita index.html.
index.html. Ya, coba kita akan mengulanginya lagi ya. Itu tadi mana header doc-nya? Belajar. Nah, di folder baru ya. Folder baru index.html. Index.html. Localhost. Coba tadi folder baru. Nah, iya tadi saya salah mengaplikasikannya. Ternyata tadi di sini saya mengetahui bahwa yang terjadi kesalahannya adalah di sini tadi folder baru. Di sini tadi sudah saya pertama kan gaji.html, sekarang sudah saya ganti index.html. Terus biar langsung terlihat di localhost ini kita mengetikkannya localhost / foldernya, bukan yang kita ketikkan indeksnya. Kalau kita ketikkan indeksnya seperti ini, index.html, maka tidak akan berhasil. Untuk memudahkan tadi, kenapa saya ganti dengan index.html, kita langsung klik ketikkan folder baru, maka dia akan muncul langsung seperti ini. Kalau yang pertama tadi kan folder baru masih berbentuk file, dari bentuk bukan hasilnya, tapi ketika sudah di dalamnya folder baru kita ganti index.html, maka tampilannya akan langsung menuju di dalam foldernya tersebut. Di dalam waktunya tersebut, maka untuk memudahkan kita mengaksesnya ya. Cukup sekian, mungkin keterangan selanjutnya adalah page yang akan diterangkan oleh teman saya Agus Syarif Hidayatullah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja. Nama saya Agus Syarif Hidayatullah. Saya dari Informatika A. Ingin melanjutkan materi yang kedua, yaitu page. Yang tadi materi pertama sudah dijelaskan oleh teman saya Mas Sambul Fuad mengenai atau pembahasannya mengenai exam. Langsung saja dari pengertian page. Page merupakan sebuah lokasi file lain yang dibutuhkan setiap halaman web, entah itu berupa gambar, file HTML lain, atau yang lainnya. Page itu sendiri digunakan untuk menunjukkan alamat dari sebuah file. Suatu page biasanya terdiri dari drive, tempat file tersebut disimpan, tempat file tersebut berada, direktori, subdirektori, dan nama file yang ingin ditampilkan. Contohnya saya akan menampilkan sebuah gambar. Langsung saja saya buka tag editornya. Saya menggunakan Sublime Text. Sambil saya menuliskan tag HTML, saya akan menjelaskan file page tersebut dituliskan dengan atau dipanggil dengan dua cara. Yang pertama adalah absolute file text, yang kedua adalah
relatif file path. Di sini titel saya akan menuliskan belajar file path. Meta charset langsung saja. Yang pertama adalah absolute file path. Absolute file path ini kita tampilkan dengan menuliskan sebuah URL, karena gambar yang ingin saya tampilkan saya ambil dari halaman web orang lain, atau gambar ini belum saya punya dan belum saya simpan dalam drive atau penyimpanan saya. Misalnya kita tuliskan tag image dengan atribut src, value nya atau nilainya kita beri URL dari gambar yang kita tampilkan. Kita cari gambar dulu dari halaman web. Contohnya gambar. Oh, maaf, ini belum dikonekkan dengan internet. Coba kita cari gambar dari halaman web atau Google ya. Kita searching. Ini contohnya kita akan menampilkan gambar ini. Kita copy image address, lalu kita tempel tambahkan atribut ALT. Atribut ALT ini merupakan atribut yang digunakan untuk menampilkan tulisan pada gambar atau sebuah penjelasan ketika gambar tersebut tidak bisa tampil atau tidak bisa muncul pada halaman web tersebut. Kenapa tidak bisa tampil? Itu disebabkan dari berbagai sebab, antara lain ketika koneksi internet tersebut lambat dan lain sebagainya. Misalnya LT saya beri nilai ini gambar saja, kita simpan. Kita coba lihat open in browser. Kita sudah berhasil menampilkan sebuah gambar dengan cara absolute file path. Di sini tidak ada tulisan ini gambar dari atribut ALT tadi, karena gambar di sini bisa tampil. Coba ketika kita tidak connect internet. Gambar tidak bisa ditampilkan, dan di tempat gambar tersebut dijelaskan ini adalah gambar, karena gambar tidak bisa muncul atau tampil. Oke, kita sambungkan ke internet lagi.
Yang kedua adalah relative file path, yang mana relative file path ini gambar atau file lain yang ingin kita tampilkan sudah kita punya pada penyimpanan kita atau server kita atau localhost. Misalnya saya ingin menampilkan gambar index.html adalah file HTML tadi, dan saya akan menampilkan gambar yang di atas ini fotoku.jpg. Langsung kita ketik pada sini, di sini fotoku. Sudah bisa muncul fotoku. Di sini gambarnya fotoku, tapi yang tampil bukan fotoku, ini foto teman saya. Kalau kamu yang bahagia penulisan ini fotoku.jpg terletak di folder yang sama dengan halaman web saat ini. Terus gimana ketika foto atau gambar tersebut terletak di folder gambar atau di folder saat ini atau di folder tempat menyimpan HTML ini. Misalnya seperti ini adalah HTML dan saya punya folder di atas img, di dalamnya ada fotoku.jpg. Kita coba tampilkan. Kita tidak hanya menuliskan nama dari foto tersebut atau nama dari gambar tersebut, namun kita harus mengikut sertakan atau mencantumkan folder tempat menyimpan gambar tersebut. Yang ingin kita tampilkan berada pada folder img, maka kita tuliskan atau kita ketik img, kemudian kita tambahkan slash seperti ini. Kita simpan Ctrl C, lalu kita coba lihat. Di sini bisa tampil foto teman saya, bukan foto saya, tapi punya teman saya. Tapi saya ketika berada pada folder, di dalam folder tempat menyimpan file HTML saat ini. Lalu gimana ketika gambar yang ingin kita tampilkan terletak di folder satu tingkat atau di luar folder dari folder tempat menyimpan file HTML saat ini? Misalnya seperti ini. Ini adalah folder HTML yang tadi. Saya punya gambar di luar folder ini satu tingkat. Di sini saya juga punya gambar, tapi gambarnya sama, fotoku.jpg.
tiba-tiba saya akan menampilkan gambar tersebut. Cara menuliskan atau cara memanggil gambar tersebut agar bisa tampil pada halaman website kita itu dengan cara kita tuliskan titik dua, titik lalu titik, lalu kita tambahkan slash. Ini ketika di luar folder, di luar satu tingkat dari folder HTML saat ini. Kalau misalnya di luar tidak satu tingkat atau misalnya dua, kita tambahkan seperti ini, lalu kita tambahkan slash. Begitu pun selanjutnya. Nanti kita tampilkan. Di sini kita berhasil menampilkan foto atau gambar yang tadi. Ketika kita kita ingin menampilkan sebuah gambar tetapi penulisannya salah, misalnya di sini kita tuliskan hanya dengan mengetik nama gambar tersebut, contohnya foto.jpg, sedangkan pada file yang sama, pada file index HTML ini tidak ada foto, maka kemungkinan itu tidak akan bisa ditampilkan gambarnya. Misalnya seperti ini. Kok gagal? Ini kenapa? Apa nggak ada dulu? Mungkin cukup segini dari penjelasan materi file page. Banyak salah kata atau penjelasan saya mohon maaf yang sebesarnya.